Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Azra Ramadan dari kelas 4 TUB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Cloud Computing Security. Cloud Computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah layanan komputasi sesuai permintaan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mendapatkan hak akses ke data mereka hanya melalui internet. Singkatnya, komputasi awan adalah teknologi penyediaan penyimpanan dan platform hosting yang digabungkan yang dapat ditemukan di internet. Dalam hal pemasaran, ini menyediakan layanan tanpa pengetahuan pengguna akhir tentang di mana lokasi fisik dan konfigurasi layanan yang disediakan. Ini menyediakan platform cloud untuk menambah kapasitas dan kemampuan tanpa perlu khawatir tentang investasi infrastruktur, pelatihan personil, atau lisensi perangkat lunak baru. Hal ini memungkinkan konsumen dan bisnis untuk mengakses file mereka kapan saja dan di mana saja tanpa perlu menginstal perangkat lunak apapun, namun membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya. Stabilitas infrastruktur komputasi sesuai permintaan yang terjangkau, dan tingkat kualitas layanan yang baik merupakan tujuan dari komputasi awan. Selanjutnya adalah security atau keamanan. Keamanan adalah komplikasi terbesar yang gagal disertakan oleh para pengembang berbasis cloud dalam layanan mereka. Seiring dengan meledaknya cloud computing di pasar teknologi informasi, masalah keamanan yang dihadapi oleh penyedia layanan cloud dan pelanggan menjadi penting. Selain itu, terlepas dari teknologi terjangkau saat ini yang mampu menangani sekuritas, beberapa pengembang masih belum dapat memberikan keamanan terbaik bagi pelanggan dalam layanan mereka. Hal ini membuat layanan cloud yang disediakan memiliki beberapa kerentanan seperti mudah diserang oleh penyerang yang ingin mendapatkan layanan komputasi gratis, pencurian informasi dari pengguna cloud, dan penetrasi infrastruktur melalui koneksi cloud. Ada beberapa alasan yang mempertimbangkan, seperti perusahaan akan kehilangan kontrol atas data karena mereka menghosting aset mereka dengan menggunakan manajemen keamanan outsourcing di pihak ketiga. Alasan lainnya adalah kurangnya jaminan keamanan dalam perjanjian tingkat layanan antara konsumen dan penyedia layanan. Dengan demikian, penyedia layanan cloud harus memastikan infrastruktur yang aman dan melindungi data dan aplikasi klien. Pelanggan harus mengkonfirmasi penyedia layanan tentang langkah-langkah keamanan yang diambil untuk melindungi data mereka. Selanjutnya, lapisan pembangun cloud computing. Yang pertama, ada infrastruktur of a service atau IaaS. Adalah lapisan pertama yang mengizinkan pengguna untuk meminjam proses, kapasitas, dan beragam aset komputasi penting untuk mengatur dan menjalankan program perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya ada lapisan kedua, yakni Platform as a Service (PaaS), yakni menyediakan platform bagi pengguna untuk mengimplementasikan dan menjalankan aplikasi mereka. Selanjutnya yang ketiga, Software as a Service (SaaS). Ini adalah aplikasi perangkat lunak lengkap yang secara khusus dapat digunakan oleh pengguna melalui perangkat yang berbeda, seperti browser web. Ini lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan layanan tradisional karena pengguna tidak perlu mengunduh dan menginstal di laptop mereka. Selanjutnya, jenis-jenis layanan. Model penerapan cloud telah dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan. Yang pertama yakni public cloud. Public cloud adalah cloud yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan dimiliki oleh organisasi yang menawarkan layanan cloud. Cloud publik dapat diakses oleh pelanggan manapun,
Hal ini didasarkan pada model bayar per pengguna dan kurang aman dibandingkan dengan jenis cloud lainnya. Yang kedua, ada private cloud. Private cloud digunakan untuk satu organisasi baik di dalam maupun di luar host dari jarak jauh. Pengguna dapat berbagi dan menggunakan sumber daya yang disediakan dan aplikasi virtual. Hal ini didasarkan oleh pada konsep fungsionalitas intranet dan dengan demikian lebih aman. Selanjutnya yang ketiga ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah cloud yang menggabungkan dua atau lebih cloud seperti public cloud atau private cloud yang disatukan untuk memberikan manfaat dari berbagai model penyebaran. Hybrid cloud dapat diakses oleh berbagai pihak dan memiliki kontrol yang lebih aman terhadap data dan aplikasi. Fitur arsitektur terbuka memungkinkan antarmuka dengan sistem manajemen lainnya. Yang terakhir ada community cloud. Community cloud digunakan bersama oleh beberapa organisasi dan biasanya digunakan secara remote. Baik, selanjutnya teknologi cloud. Karena teknologi di dalam cloud computing terdiri dari berbagai macam teknologi, seperti virtualisasi, basis data, transaksi, jaringan, sistem operasi, penjadwalan sumber daya, manajemen memori, dan kontrol konkurensi. Ada banyak masalah keamanan dalam cloud computing. Teknologi dan sistem ini memiliki banyak masalah keamanan yang terkait dengan komputasi awan. Sebagai contoh, beberapa masalah keamanan yang muncul dalam komputasi awan terkait dengan virtualisasi dan jaringan harus dijaga agar tetap aman untuk menghubungkan sistem di cloud. Selain itu, pemetaan mesin fisik dan mesin virtual harus dilakukan dengan cara yang aman. Selain itu, keamanan data yang menekankan pada enkripsi data dan juga kebijakan yang sesuai untuk berbagi data. Selain itu, manajemen memori dan alokasi algoritma sumber daya harus dalam kondisi aman. Dan pendeteksian malware atau virus di cloud itu harus dapat diterapkan dalam teknik penggalian data. Komponen komputasi awan ini terdiri dari klien, pusat data, dan server terdistribusi. Selanjutnya, arsitektur keamanan cloud computing. Arsitektur keamanan hanya dapat secara efektif mengamankan layanan cloud dari ancaman jika langkah pertahanan yang benar dilakukan di tempat yang benar. Kontrol keamanan cloud bertindak sebagai pengaman atas kelemahan cloud dan mengurangi kerugian dari serangan yang dihadapi. Secara tidak langsung, kontrol ini membantu mengurangi serangan terhadap komputasi awan. Kontrol ini meliputi kontrol penangkal, kontrol pencegahan, kontrol detektif, kontrol korektif. Kontrol keamanan meningkatkan tingkat keamanan data dalam layanan cloud. Selain itu, ketika membahas tentang keamanan data, beberapa persyaratan keamanan perlu dipertimbangkan untuk mencegah serangan terhadap layanan komputasi awan. Persyaratan keamanan seperti ketersediaan data, kerahasiaan data, privasi data, dan kontrol integritas data terhadap pengaksesan data oleh pihak yang berbeda untuk mengurangi sistem risiko penyalahgunaan data dalam cloud computing. Ketersediaan didefinisikan untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan infrastruktur, perangkat lunak, dan data kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya koneksi internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses ke cloud untuk mengambil data, layanan, atau infrastruktur. Redundansi adalah teknik untuk menyediakan ketersediaan di cloud karena menyimpan beberapa salinan data yang serupa. Hal ini meningkatkan kecepatan pencarian dan mencapai ketersediaan sistem. Selanjutnya, kerahasiaan dan privasi merupakan hal yang penting. Data pengguna tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan.
hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem untuk mengambil data. Untuk meningkatkan kerahasiaan, enkripsi data harus diimplementasikan. Selanjutnya, masalah keamanan dalam cloud. Masalah keamanan selalu menjadi perhatian dalam komputasi awan karena saat ini orang selalu menyimpan data penting mereka di dalam cloud karena mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, penyedia layanan cloud harus memastikan bahwa informasi pengguna aman dan tanpa menghadapi masalah seperti kehilangan informasi atau pencurian informasi yang dapat menyebabkan kerugian yang luar biasa. Masalah keamanan dan tantangan yang muncul dalam komputasi awan termasuk masalah data, masalah keamanan, masalah privasi, masalah aplikasi, masalah ancaman. Masalah keamanan yang paling umum dalam komputasi awan adalah pencurian data. Masalah data telah muncul terutama berkaitan dengan keamanan dalam komputasi awan dengan mengacu pada data sensitif. Kapan saja data tersedia di cloud, siapapun dapat mengakses. Jika terhubung ke dalam internet, dapat mengambil data tersebut dan mengingat data tersebut dapat dibagikan, bersifat pribadi dan sensitif di cloud. Akibatnya, banyak pengguna dan penyedia layanan cloud yang memiliki akses ke data ini dan dapat memanipulasinya juga. Oleh karena itu, langkah-langkah integritas data perlu dilakukan dalam komputasi awan. Tidak hanya alasan pencurian data, beberapa penyedia layanan cloud tidak memiliki server sendiri, juga menyebabkan masalah keamanan dalam komputasi awan di mana harus ada dua tingkat pengguna, yakni tingkat penyedia layanan cloud dan tingkat pelanggan. Semua server harus dijaga keamanannya dari resiko eksternal yang harus dipastikan oleh penyedia layanan. Sementara pelanggan juga harus menyadari adanya kehilangan data atau gangguan pada data. Untuk masalah privasi, informasi, dan data pribadi pelanggan harus diamankan dengan baik oleh penyedia layanan cloud dari jangkauan pengguna, pelanggan, dan penyedia lainnya. Penyedia layanan cloud harus memastikan bahwa pengguna yang mengakses data yang tersimpan di cloud adalah orang yang tepat dan hanya pengguna yang berhak dapat mengakses data tersebut. Untuk masalah aplikasi, penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk memantau dan memelihara aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut aman dan tidak tercemar oleh kode berbahaya yang dapat membahayakan, memodifikasi, atau mencuri informasi yang ada di dalam cloud. Artinya, penyedia layanan harus memiliki akses penuh ke server mereka yang dapat membantu mencegah pengguna yang tidak sah untuk mengunggah aplikasi yang terinfeksi virus ke dalam cloud, yang berakibat mempengaruhi layanan cloud dan data pelanggan. Ada beberapa ancaman yang harus diperhatikan terkait masalah keamanan cloud ya, seperti pelanggaran informasi, kehilangan informasi, pencurian akun, penolakan layanan, orang dalam yang berbahaya, kesalahan penanganan layanan cloud, dan masalah teknologi yang digunakan bersama. Alasan utama yang menyebabkan hilangnya informasi adalah kerusakan perangkat keras. Yang kedua adalah masalah manusia itu sendiri. Berdasarkan beberapa masalah keamanan termasuk kerahasiaan, integritas, ketersediaan, privasi, dan serangan, keamanan data masih menjadi masalah yang ambigu karena data sensitif dapat menjadi tidak dipercaya setelah dipindahkan ke cloud. Insiden yang tidak terduga seperti kehilangan kendali atas layanan teknologi informasi dan ancaman orang dalam atau serangan dapat terjadi. Selanjutnya, keamanan cloud computing. Keamanan cloud computing memiliki tujuan dari kerahasiaan data adalah untuk memastikan bahwa data hanya tersedia untuk pengguna yang berwenang. Data
hanya dapat diakses oleh pengguna, terutama data yang sensitif dan diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Hanya pemilik data yang dapat mengakses data secara penuh di cloud computing tanpa kebocoran konten data ke pihak lain. Sifat pengendalian akses dapat memungkinkan pemilik data untuk menggunakan pembatasan selektif terhadap akses ke datanya yang dialihdayakan ke cloud. Hanya pihak-pihak yang diizinkan oleh pemilik data yang dapat mengakses. Selanjutnya, solusi dan praktik keamanan cloud computing. Ada beberapa solusi dan praktik yang telah dilakukan untuk memperluas keamanan dalam cloud computing. Yang pertama, ada penyedia layanan cloud harus melihat keamanan layanan cloud mereka secara teratur dan harus terus mengikuti dan memperbarui cloud untuk membatasi titik akses yang dapat dicapai dan harus mengurangi bahaya yang dapat memberikan kesempatan bagi peretas untuk menyerang layanan Anda. Yang kedua, penyedia layanan memiliki merek yang terpercaya. Merek seperti Google, Microsoft, dan penyedia layanan lainnya, pengguna harus berpikir dengan baik sebelum memilih cloud karena penyedia layanan yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola informasi data di cloud. Selain itu, semua informasi yang tersimpan di dalam cloud harus dienkripsi dengan baik untuk meningkatkan keamanan data. Tidak ada yang bisa mengakses data kita jika pengguna mengakses informasi di cloud tanpa izin. Penyedia layanan harus memastikan bahwa akses pengguna adalah pengguna yang menyimpan data tersebut. Selain itu, pengguna harus memahami dengan jelas tentang kondisi keamanan data di cloud. Pengguna bertanggung jawab untuk menghubungi penyedia layanan sebelum menggunakannya. Pengguna juga harus memastikan bahwa data yang disimpan itu sudah melalui backup data terlebih dahulu, supaya jika terjadi kehilangan data yang tidak sengaja, mereka dapat langsung memulihkan data pengguna. Akses pengguna ke data mereka di cloud tidak hanya diautentikasi dengan username dan password, tapi juga ada data digital. Single sign-in memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi dan layanan melalui satu login dan memungkinkan autentikasi yang kuat. Pertahanan keamanan dapat dipasang yang meliputi jaringan pribadi virtual atau VPN, segmentasi jaringan area lokal virtual, autentikasi, intrusi prevention system, dan sistem deteksi intrusi. Ketersediaan cloud dapat dilakukan dengan mengelompokkan aktif, menyeimbangkan beban server dinamis, dan penyeimbangan beban ISP dalam infrastruktur jaringan. Alat pencegah kehilangan data atau DLP dapat digunakan untuk meningkatkan privasi data, dan CSP atau penyedia layanan cloud dapat digunakan untuk integritas data. Pelindungan mesin virtual berfungsi dengan mengisolasi dan memeriksa segmen jaringan lainnya. Manajemen identitas dan akses dan federasi adalah salah satu enable untuk meningkatkan keamanan cloud computing. Sistem utama yang sadar akan keamanan disebut identitas. Hal ini membantu untuk membedakan pengguna, layanan, server, cloud, dan entitas lainnya berdasarkan sistem, karena terdiri dari sekumpulan informasi entitas tertentu yang terkait. Platform cloud seharusnya tidak hanya memprivasi semua data pribadi pengguna, tetapi juga membangun sistem manajemen identitas yang baik, yang logis, yang menyembunyikan semua informasi konteks, objek cloud, dan pengguna cloud. Kedua, salah satu tujuan dari triad keamanan komputasi awan
disebut kerahasiaan. Dengan mengenkripsi semua data, hal ini membantu mencapai tujuan kerahasiaan. Algoritma enkripsi menggunakan kunci simetris atau kunci asimetris. Namun dalam hal tersebut terdapat masalah utama dalam pembuatan, penyimpanan, akses, dan pertukaran kunci rahasia. Kunci harus disimpan dengan aman untuk mengakses APA. Selanjutnya, manajemen keamanan memainkan peran penting dalam keamanan komputasi awan. Karena peningkatan jumlah pemangku kepentingan cloud semakin banyak, jumlah kontrol keamanan dan membuat manajemen keamanan cloud menjadi masalah penelitian yang lebih rumit. Persyaratan keamanan dan spesifikasi kebijakan, konfigurasi, dan umpan balik diperlukan untuk manajemen keamanan. Selain itu, aplikasi berbasis cloud menggunakan siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang aman untuk membangun sistem yang aman. Untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis cloud yang aman, PaaS menyediakan komponen keamanan yang dapat digunakan kembali. Perjanjian tingkat layanan membantu dalam optimasi pertukaran kinerja keamanan. Kinerja keandalan dan keamanan adalah tujuan dari penerapan perjanjian tingkat layanan. Pertukaran antara keamanan dan kinerja harus dipertimbangkan oleh manajemen cloud. Selain itu, ada solusi lain untuk masalah keamanan adalah kerangka kerja berlapis dari keamanan cloud diusulkan untuk memastikan bahwa keamanan dalam komputasi awan dapat dibuat lebih baik. Lapisan pertama ditumpuk di bagian bawah yang merupakan lapisan mesin virtual yang aman. Lapisan kedua adalah lapisan penyimpan awan atau storage cloud yang untuk membangun penyimpanan virtual yang besar. Lapisan ini menyediakan infrastruktur yang dapat menggabungkan sumber daya dari beberapa penyedia layanan cloud. Lapisan keempat itu lapisan data cloud, yakni menangani masalah misalnya pencatatan kunci untuk membantu menggabungkan solusi perangkat lunak dan perangkat kerja dalam mesin virtual. Kinerja layanan yang efektif dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan yang disebutkan di bawah dan dalam kondisi batas sistem transaksi maksimum. Kontrol kinerja dan teknik analisis diperlukan untuk memproses data berukuran besar dalam cloud computing karena kinerja cloud computing akan mempengaruhi jumlah pengguna layanan cloud. Beberapa kriteria seperti SaaS, PaaS, dan IaaS yang dapat mempengaruhi sistem kinerja dari cloud computing perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja layanan cloud. Kinerja dari SaaS dapat dievaluasi secara langsung melalui kecepatan respon, keandalan layanan teknis, dan ketersediaan. PaaS dapat dievaluasi secara langsung maupun tidak langsung melalui respon secara teknis, produktivitas, keandalan layanan teknis, dan kemampuan middleware. Sedangkan IaaS tergantung pada kinerja infrastruktur, kapasitas, keandalan, ketersediaan, dan skalabilitas. Bagi penyedia layanan, mereka dapat mengukur kinerja komputasi awan melalui penundaan layanan dan akurasi. Tingkat layanan atau disebut Quality of Service atau QoS dalam Service Level Agreement akan menunjukkan tingkat kinerja dan keandalan atas waktu respon, produktivitas, ketersediaan, dan keamanan layanan cloud. Kecepatan adalah interval waktu suatu fungsi untuk beroperasi dengan sukses yang menunjukkan tingkat kinerja di mana keamanan dicapai pada saat yang bersamaan. Namun, kinerja akan dipengaruhi oleh sumber daya, ruang disk, bandwidth, kecepatan CPU, memori, dan koneksi jaringan. Efisiensi komputasi awan dapat diukur melalui keamanan dan kinerja dalam sistem keamanan. Keamanan merupakan elemen untuk melindungi sistem dari ancaman, sedangkan performa menunjukkan kecepatan pemrosesan data dari
dan ke node yang berbeda. Keamanan dari komputasi awan akan mempengaruhi tingkat kinerja karena ancaman akan mempengaruhi fungsionalitas dari bagian tertentu dari sistem awan dan fungsionalitas yang rendah akan memiliki kinerja yang rendah. Keamanan merupakan salah satu faktor efisiensi sistem dan efisiensi merupakan pertimbangan utama dalam kinerja. Dengan demikian, baik kinerja dan keamanan saling bergantung satu sama lain dalam pengembangan sistem. Dalam SLA, penyedia layanan harus menyediakan keamanan bagi pengguna, tetapi pengguna akan melakukan pelanggaran keamanan jika tidak mengikuti kebijakan keamanan yang telah disediakan. Dalam hal ini, pengguna menyebabkan rendahnya keamanan sistem yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja sistem. Di sisi lain, keamanan mempengaruhi kinerja sistem cloud, sementara kinerja dipengaruhi oleh pengguna dan penyedia layanan dan komponen layanan mempengaruhi keamanan. Berdasarkan penjelasan dari yang telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa masalah keamanan menjadi tantangan bagi penyedia layanan. Pengguna harus memastikan cloud aman dari ancaman luar dan hanya mengizinkan akses yang diizinkan. Penyedia layanan harus mengeksplorasi pendekatan pertahanan untuk mengurangi masalah keamanan. Terdapat kesenjangan antara praktik dan penelitian keamanan cloud dengan keamanan mesin virtual yang mengabaikan keamanan yang sebenarnya. Penelitian harus menjembatani kesenjangan ini dengan mengembangkan kerangka kerja untuk memantau manajemen perangkat lunak cloud dan menyelesaikan masalah aplikasi klien tertentu, mengintegrasikan kontrol keamanan di berbagai lapisan, dan menerapkan perlindungan multi-tenancy dapat membantu memenuhi permintaan pemangku kepentingan dan memastikan lingkungan cloud yang aman. Selanjutnya, ada pun saran dari saya, yakni ketika akan menggunakan teknologi cloud, sebaiknya kita mencari informasi terlebih dahulu terkait kebijakan dari setiap provider, guna memberikan kenyamanan terkait keamanan data personal dan kerentanan terhadap peretas atau pihak tak bertanggung jawab. Kita perlu mengetahui informasi tersebut sehingga tidak muncul rasa cemas terkait keamanan data kita. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai cloud computing security. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.